Setelah mengetahui apakah Anda mengalami depresi, langkah selanjutnya adalah mencari penanganan depresi. 1. Mintalah bantuan. Hubungi orang-orang sebagai langkah pertama untuk mendapatkan penanganan. Rasa tidak berdaya merupakan salah satu bagian dari gangguan yang Anda alami, dan bukan kenyataan yang ada, dan dorongan untuk mengisolasi diri justru memperkuat ketidakberdayaan tersebut. Teman-teman dan anggota keluarga dapat membantu dengan mendengarkan masalah Anda, mendorong untuk mengambil tindakan, dan memberikan dukungan pada momen-momen terburuk. Jika Anda kesulitan beraktivitas atau pergi dari rumah, beritahu teman-teman bahwa Anda mengalami depresi. Minta mereka untuk tetap mengajak Anda mencoba aktivitas yang Anda sukai. Meskipun Anda tidak selalu bisa melakukannya, meminta tolong merupakan tanda kekuatan diri, dan bukan sebuah kelemahan. 2. Dapatkan diagnosis. Penting bagi Anda untuk segera berkonsultasi dengan dokter saat merasa mengalami depresi. Perlu diingat bahwa ada beberapa kondisi lain yang menyerupai depresi sehingga dokter perlu mengenalinya terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa Anda bisa meminta pendapat lain, terutama jika dokter yang menangani Anda tampaknya tidak mau mendengarkan keluhan atau tidak berfokus pada faktor-faktor yang Anda anggap paling penting. Dokter juga bisa merujuk Anda ke terapis atau psikiater. Dokter tidak selalu memberikan resep obat. Jika ada hal khusus yang menyebabkan depresi, dokter biasanya menyarankan tindakan tertentu atau perubahan gaya hidup yang bisa Anda lakukan. Jika depresi hanya bertahan selama beberapa minggu, dan secara bertahap diikuti oleh periode senang, dengan energi yang tinggi, tanyakan kepada dokter apakah Anda mengalami gangguan bipolar sebelum mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan. 3. Ikuti terapi atau konseling. Ada beberapa terapis atau konselor yang bisa membantu Anda melewati masa pemulihan. Anda juga bisa mengikuti terapi kelompok atau grup dukungan. Mintalah rujukan dari dokter yang menangani Anda. Sebagai contoh, grup dukungan depresi dapat menjadi sarana yang bermanfaat. Selain itu, kelompok-kelompok lain seperti grup anti-alkohol atau anti-narkoba dapat menjadi pilihan yang tepat jika Anda menyalahgunakan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang untuk mengatasi depresi. 4. Konsumsi obat-obatan antidepresan. Setelah yakin dengan diagnosis yang diberikan dan mengambil langkah untuk melawan depresi, tanyakan kepada dokter apakah konsumsi obat-obatan dapat membantu. Dokter dapat memberikan resep antidepresan jika merasa bahwa masalah utama yang Anda miliki adalah gangguan kecemasan. Selain meredakan kecemasan, antidepresan juga dapat menangani depresi. Biarkan obat-obatan yang dikonsumsi bekerja. Jika Anda tidak langsung melihat efeknya setelah beberapa detik, atau tidak tahan dengan efek samping pengobatan yang dijalani, mintalah dokter memberikan obat-obatan yang lain. Perlu diingat bahwa pengobatan ini tidak didesain untuk jangka panjang. Obat-obatan yang diresepkan dapat meredakan gejala depresi, tetapi Anda mungkin perlu mencari bentuk penanganan lain seperti terapi agar bisa melihat peningkatan yang lebih signifikan. 5. Tangani penyebab depresi. Dengan mengatasi penyebabnya, Anda bisa menangani depresi secara efektif. Namun, ada baiknya Anda melakukannya dengan bantuan terapis. Saat bersedih, ceritakan duka yang dialami kepada teman-teman, keluarga, dan mentor. Cari konseling agar Anda bisa melewati momen duka yang ada. Anda juga bisa membeli lembar buku kerja yang dapat membantu melewati proses duka. Jika Anda baru saja mengalami perubahan besar dalam hidup, tentukan hal apa yang membuat Anda merasa tidak bahagia. Jika Anda pindah ke kota lain dan tidak mengenal siapapun, cobalah pergi dan jelajahi lingkungan di sekitar tempat tinggal. Cari sesuatu yang membuat Anda tertarik, bergabunglah dengan grup minat tertentu, atau jalani kegiatan hobi baru yang bisa dinikmati bersama orang lain. Anda juga bisa mencoba bergabung dalam kegiatan sukarela agar dapat merasa lebih baik dan bangga terhadap diri sendiri. Jika Anda memang menginginkan perubahan, tetapi tidak tahu dengan jelas alasan Anda mengalami depresi, cobalah bicara dengan konselor. Jika Anda menduga depresi yang dialami berkaitan dengan siklus menstruasi atau menopause, temui spesialis kesehatan wanita, seperti ginekolog. Konsultasikan kondisi Anda dengan dokter, konselor, atau grup dukungan khusus jika Anda mengidap penyakit kronis atau memiliki terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 6. Bangun hubungan yang baik. Jaga keakraban dengan teman-teman dan hubungi mereka secara berkala. Penting bagi Anda untuk bisa menghubungi teman dan keluarga saat membutuhkan seseorang untuk diajak berbicara. Dengan berbagi perasaan kepada seseorang, Anda bisa merasa lebih baik. Jika Anda ingin mencari teman baru,
Coba bergabung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, atau grup yang tidak terpikirkan sebelumnya. Pertemuan berkala seperti malam tari atau klub buku mingguan memudahkan Anda untuk terbiasa menghadiri acara-acara yang diadakan. Jika Anda terlalu malu untuk berbicara dengan orang asing di salah satu acara tersebut, senyuman dan kontak mata dirasa cukup untuk memulai obrolan. Cari grup yang lebih kecil atau grup dengan orang-orang yang sudah cukup akrab, atau membuat Anda lebih nyaman, jika Anda sangat cemas. 7. Buatlah perubahan gaya hidup yang sehat. Tidur teratur dan cukup, olahraga secara berkala, dan pola makan yang sehat merupakan faktor-faktor penting dalam menurunkan stres dan membangun kondisi emosional yang baik. Cobalah bermeditasi, menikmati pijatan, atau memanfaatkan teknik-teknik relaksasi lainnya. Manfaatkan jaringan dukungan, mintalah saran olahraga dari para ahli di pusat kebugaran, dan diskusikan metode relaksasi yang bisa dicoba, termasuk meditasi. Anda juga bisa mencari tahu mengenai topik-topik ini di internet, minta bantuan sahabat dan teman sekamar Anda untuk merencanakan jadwal latihan, serta mengingatkan Anda untuk tetap mengikuti jadwal tersebut. Olahraga merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk diikuti secara teratur karena mendorong otak untuk memproduksi endorfin, hormon yang membuat Anda merasa ceria dan positif. Minuman beralkohol memang dapat meredakan depresi untuk sesaat, tetapi pada akhirnya justru memperburuk kondisi depresi Anda dalam jangka panjang. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan justru bisa memicu gejala-gejala depresi. Selain itu, pola konsumsi seperti itu dapat menurunkan kadar serotonin otak, zat kimia yang dapat memperbaiki suasana hati. Tips untuk Anda, persiapkan diri untuk mengalami perbaikan dalam langkah-langkah kecil. Jangan langsung berharap bahwa Anda bisa segera pulih setelah mengenali masalah yang ada. Coba terima dan hargai perbaikan dan pencapaian kecil sambil tetap berusaha memulihkan kondisi. Depresi bukanlah hal sepele. Kondisi ini merupakan penyakit nyata yang perlu ditangani. Hanya karena depresi tidak selalu bersifat fisik, tidak berarti kondisi tersebut bisa diatasi dengan tekad saja. Cari bantuan dan penanganan. Jika Anda ingin menyembunyikan identitas, coba hubungi layanan hotline. Namun, perlu diketahui bahwa akan lebih baik untuk menghubungi seseorang secara personal saat ingin mendapatkan penanganan atau bantuan medis. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.